Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila Amalia Saleh akan membacakan materi saya. Yang pertama, pengembangan model pembelajaran pendidikan anak usia dini. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Ada beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini, di antaranya model pembelajaran klasikal, area, berdasarkan sudut-sudut kegiatan, dan model pembelajaran sentra. Selanjutnya, model pembelajaran membaca, menulis, menghitung pada anak usia dini. Model pembelajaran membaca, menulis, menghitung di lembaga pendidikan baca tulis hitung. Yang pertama, seleksi peserta calistung minimal usia 5 tahun. Yang kedua, seleksi pengajaran dengan cara cepat, yaitu pemberian PR setiap hari. Yang ketiga, teknik membaca per suku kata. Dan yang terakhir, mengajar dengan teknik tanpa mengeja, tapi menggunakan metode Glendoman atau berupa kartu yang di dalam kartu tersebut terdapat beberapa kata atau angka. Model-model pembelajaran bagi anak usia dini. Menurut Agus Santoso, anak adalah amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan bimbingan, arahan, dan didikan oleh para orang tuanya. Melalaikan pendidikan anak atau melakukan penyelewangan pendidikan anak dari metode yang telah ditentukan berarti telah mengkhianati amanah yang diberikan Allah tersebut. Jika para orang tua menyia-nyiakan kesempatan emas atau golden age pada masa kanak-kanak, berarti mereka telah kehilangan satu momen yang sangat baik untuk memberikan landasan bagi pendidikan anak selanjutnya. Dalam artikel ini mengambil konsep dari tokoh Abdullah Nasib Ulwan, karena konsep ini memang merujuk pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Konsep yang beliau tawarkan diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran melalui keteladanan. Yang kedua, melalui pembiasaan. Yang ketiga, melalui nasihat. Dan yang terakhir, melalui pemberian hukuman. Implementasi pembelajaran online pada pendidikan anak usia dini selama pandemi. COVID-19 telah mengubah proses pembelajaran dari kehadiran di kelas menjadi jarak jauh menggunakan internet. Pendidikan anak usia dini terancam masuk ke dalam generasi yang hilang akibat pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan kebingungan bagi guru dan orang tua untuk dapat memberikan stimulasi baik kepada mereka. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan tentang pembelajaran online. Pembelajaran online ini dapat berhasil apabila memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memastikan akses dan teknologi. Yang kedua, adanya pedoman dan prosedur. Ketiga, partisipasi siswa yang maksimal. Keempat, guru yang melaksanakan pembelajaran kolaboratif dan adanya interaksi. Tiga, tingkatan interaksi siswa, yaitu dengan konsep, tugas dengan orang lain baik guru maupun siswa lainnya. Kemudian selanjutnya, model alternatif pendidikan anak usia dini. Model pembelajaran Montessori merupakan salah satu model alternatif yang populer. Montessori adalah suatu metode pada dunia pendidikan, khususnya untuk pendidikan anak usia dini dengan tujuan agar si kecil mendapatkan goal atau potensi yang terbaik di hidupnya. Metode ini berfokus agar anak aktif dan menjadi mandiri dan mengutamakan konsep permainan kolaboratif bersama anak. Kemudian yang terakhir ialah model pembelajaran pendidikan anak usia dini. Dalam artikel ini, program Montessori juga menunjukkan tingkat keberhasilan sekolah tertinggi. Meskipun belum tentu menunjukkan yang tertinggi skor IQ-nya, mungkin bekerja secara independen dan bertahan. Pada indikator gabungan keberhasilan di sekolah, anak laki-laki Montessori mengungguli anak laki-laki dalam program lainnya. Mungkin sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel nasional dan internasional. Yang pertama, model-model pembelajaran pada anak usia dini. Pembelajaran bebas. Pembelajaran bebas merupakan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna kepada anak. Strategi ini sangat menguntungkan anak yang memiliki kekuatan untuk mandiri. Anak yang mandiri menunjukkan kepemimpinannya, tidak terlalu tergantung guru. Bila perlu, anak datang kepada guru. Kreativitasnya dapat berkembang, ia pun tidak canggung. Kebutuhan bermain anak cukupi
kegiatan bermain dihargai dan dianggap sebagai mencerminkan kehidupan yang sebenarnya. Sebaliknya, bagi anak yang kurang mandiri, model pembelajaran ini dapat menimbulkan frustasi dan tidak tahu apa yang dia harus dilakukan, putus asa, cemas, bosan, bingung, dan tidak terkendalikan. Ciri-ciri karakteristik pembelajaran bebas. Yang pertama, kegiatan pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang kurang terstruktur, bersifat fleksibel, kebebasan bermain dan tidak dibatasi. Yang keempat, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Pembelajaran terpimpin. Berbeda dengan pembelajaran bebas, pembelajaran terpimpin merupakan strategi yang sepenuhnya dikendalikan guru. Guru lebih banyak berbicara dengan anak, mendengarkan, mengikuti contoh dan perilaku guru, melakukan drill dan latihan sesuai rencana guru. Anak yang tidak dapat menangkap contoh dipisahkan dan dibetulkan guru. Anak merasa berhasil kalau ia dapat menjalankan apa kehendak guru. Suasana pembelajaran diwarnai oleh banyaknya perilaku yang tidak dibenarkan guru, sehingga banyak anak membutuhkan peringatan guru terus-menerus untuk menyelesaikan tugasnya. Ciri-ciri karakteristik pembelajaran terpimpin. Yang pertama, berpusat pada perilaku mengajar guru. Yang kedua, kreativitas anak kurang berkembang. Yang ketiga, menyajikan konsep berbagai materi dalam suatu proses pembelajaran untuk dikuasai anak. Yang keempat, menekankan disiplin, keteraturan, proseduran, dan menghargai 5 senioritas. Yang kelima, hasil pembelajaran ditentukan oleh kegiatan-kegiatan guru dan mengajar. Pembelajaran kondusif atau certificate. Pembelajaran kondusif ini merupakan kombinasi antara suasana pembelajaran bebas dengan suasana pembelajaran terpimpin. Guru dan anak berbagi proses pembelajaran dan pengalaman. Guru berusaha menyeimbangkan secara efektif antara kebebasan aktif, bereksplorasi dan membatasi agar merasa aman ketika belajar. Guru mencipta lingkungan pembelajaran dengan penuh pilihan minat, keteraturan dan dalam rutinitas. Anak diberi penguatan dan mengekspresikan diri dan menjalankan keinginannya. Meskipun tugas telah direncanakan oleh guru, anak tetap berkesempatan untuk mengambil keputusan, pilihan materi dan bahan. Sepanjang hari guru bertindak sebagai partner yang menaruh minat pada apa yang dilakukan anak. Guru mengamati, mendengarkan, berinteraksi, membesarkan hati anak. Membantu memecahkan masalah. Guru memberi model perilaku yang benar dan mengkaitkannya dengan pengalaman anak. Keterlibatan anak untuk bertanggung jawab atas solusi atau hasil pemecahan masalahnya sendiri. Mencipta suasana yang sportif, mendukung kebutuhan anak. Anak belajar aktif, mereka fokus pada minat dan inisiatifnya. Inisiatifnya mencoba ide, bicara tentang apa yang dilakukan, memecahkan masalah sendiri. Karakteristik pembelajaran kondusif. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dan tingkat perkembangan anak dan kebutuhan anak. Yang kedua, menyenangkan karena bertolak dan minat kebutuhan anak. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama ketika lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir anak dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 2. Penggunaan model pembelajaran pendidikan karakter Abak 21 anak usia dini. Model pembelajaran penanaman nilai berasumsi bahwa peserta didik perlu menerima nilai-nilai yang dianggap luhur oleh masyarakat, baik yang berupa nilai-nilai lama yang masih dianggap luhur maupun nilai-nilai modern yang telah diterima oleh dominan dalam masyarakat. Model pembelajaran ini seperti berasal dari keyakinan ideologi pendidikan preanalisme dan lesiasisme. Model pembelajaran berbasis perkembangan penalaran moral. Menurut Peik, perkembangan penalaran moral itu berkembang dan tingkat heteronom menuju pengambilan keputusan moral yang bersifat otonom, yang memfasilitasi peserta didik mampu mengambil keputusan moral secara otonom. Mereka harus diajarkan untuk berhadapan dengan dilema nilai moral, belajar membuat keputusan moral, dan belajar memberikan pertimbangan nilai-nilai moral dengan menggunakan penalaran yang rasional. Model pembelajaran analisis nilai menekankan pada kemampuan peserta didik untuk melakukan analisis nilai-nilai secara rasional dan logis pada masalah-masalah sosial yang mengandung
muatan nilai moral. Pembelajaran dengan analisis nilai ini menghadapkan peserta didik pada berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat yang mengandung muatan-muatan konflik nilai-nilai moral. Pendekatan pendidikan karakter ada 6, yaitu pendekatan keteladanan, yang kedua pendekatan berbasis kelas, yang ketiga pendekatan integritas dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang keempat pendekatan pengembangan kultur sekolah atau kultur akademik, yang kelima pendekatan pendidikan karakter berbasis komunitas, yang keenam pendekatan berbasis kebijakan pendidikan. 3. Pengembangan model pembelajaran pendidik anak usia dini. Model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu anak. Model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif learning adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dan siswa, siswa dan guru. Vygotsky juga meyakini bahwa komunikasi atau dialog antara guru dengan anak sangatlah penting dan benar-benar menjadi sarana untuk membantu anak berkembang atau mengembangkan konsep baru dan memikirkan cara mereka untuk memahami konsep-konsep tingkat tinggi. Dengan kelompok belajar memberikan kesempatan kepada anak secara aktif dan kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan anak kepada temannya membantunya untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas, bahkan melihat ketidaksesuaian pandangan mereka sendiri. Model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran berdasarkan area minat lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip individualisme pengalaman bagi anak. Membantu anak untuk pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran berdasarkan minat ini terdiri atas 3 kegiatan, yakni awal, inti, dan akhir. Kegiatan awal disampaikan guru secara klasikal seperti salam, pembuka, bernyanyi, berdoa, bercerita pengalaman anak, penjelasan tema materi, dan melakukan kegiatan fisik motorik. Biasanya kegiatan ini memakan waktu 30 menit. Kegiatan inti disampaikan guru individual di area seperti membicarakan tugas di area, kemudian anak didik bebas memilih area mana yang disukai sesuai dengan minatnya. Anak dapat berpindah sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh guru. Kemudian guru menilai dengan observasi, penguasaan hasil karya dan unjuk kerja. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 60 menit. Istirahat atau makan selama 30 menit. Kegiatan akhir berisi cerita, menyanyi, dan berdoa selama 30 menit yang disampaikan secara klasikal. Model pembelajaran BCCT, Beyond Center and Circle Time. Model pembelajaran BCCT adalah pendekatan pembelajaran dalam proses pembelajaran dilakukan di dalam lingkaran circle times dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Tujuan dari model Beyond Center and Circle Time yang dimaknai sebagai sentra dan lingkungan adalah sebagai berikut. Model ini ditunjukkan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang terarah. Model ini menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan mengambil pengalaman sendiri, bukan sekadar mengikuti perintah, meniru, dan menghafal. Dilengkapi dengan standar operasional yang baku yang berpusat di sentra kegiatan dan saat anak berada di lingkaran bersama pendidik sehingga mudah diikuti. Yang keempat, model pembelajaran konstruktivisme dan implementasinya dalam pembelajaran anak usia dini. Konstruktivisme merupakan teori pembelajaran yang mengajak anak untuk berbaur dengan sekitar, mengasah kemampuan membangun rasa percaya diri
agar timbul rasa berani anak. Pandangan teori kontribusivisme menurut Piaget yakni lingkungan berpengaruh pada pembelajaran anak. Jika sekolah menerapkan kontribusivisme dalam pembelajaran mengajar, maka anak akan menemukan secara optimal dengan arahan dari pendidik. Vygotsky mengemukakan mengenai kontribusivisme interaksi anak dengan lingkungan sekitar anak, peran pendidik di sekolah agar menumbuhkan rasa percaya diri, dan peran orang tua untuk mengajak anak dalam kegiatan apapun untuk menumbuhkan rasa berbaur dengan sekitar. Kontribusivisme merupakan teori pembelajaran yang mengajak anak untuk berbaur dengan sekitar, mengasah kemampuan membangun rasa percaya diri agar timbul rasa berani anak. Membangun rasa percaya diri bagi anak tidaklah mudah bagi pendidik. Perlulah merayu, memuji terlebih dahulu agar anak tertarik dan memulai sedikit, sebab anak tidak dapat dipaksa. Jika anak dipaksa akan berdampak buruk untuk kemampuan, dan anak tidak akan merasa nyaman, akan menghalangi anak untuk mengekspor kemampuan anak ataupun bakat anak yang dipendam. Peran utama di sekolah di tangan pendidik. Maka dari itu, sebelum pendidik mengajar, maka pendidik perlu menyiapkan pembelajaran kontribusivisme pada anak dapat dibantu oleh media sebagai bahan menunjang pembelajaran dan alat bantu seperti memakai media menggambar. Namun memakai teori kontribusivisme ya mendorong rasa percaya diri anak untuk menjelaskan apa yang ia gambar. Pendidik menerapkan kontribusivisme pada pembelajaran di kelas membuat anak semakin percaya diri untuk menjawab pertanyaan dari pendidik, berani tampil di depan kelas, sebab tidak banyak anak yang berusia dini dapat melakukan dengan berani. Perlu diacungkan jempol ketika anak berani mengungkapkan apa yang ia katakan. Mengekspor kemampuan dengan metode kontribusivisme, anak dapat berbaur dengan teman. Sebabnya melalui pembelajaran berkelompok merupakan kontribusivisme dengan strategi pembelajaran, yakni pembelajaran aktif, mandiri, kooperatif, kognitif. Belajar aktif menggunakan cara-cara anak aktif untuk belajar mandiri, berkembang, meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk melakukan arahan dari pendidik. Belajar dari kooperatif bertujuan agar anak membangun pengetahuan dalam diri anak dengan cara belajar berkelompok. Di kelas tempat duduk, anak diatur oleh penduduk seperti melingkar di tempat duduk. Model pembelajaran homeschooling pendidikan anak usia dini. Homeschooling atau sekolah rumah, menurut Direktur Pendidikan Kesetaraan Departemen Pendidikan Nasional Dipnex Ella Yogeswati, adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga, dan proses pembelajaran mengajar pun berlangsung dalam suasana yang kondusif. Tujuannya agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal. Rumusan yang sama juga dipegang oleh lembaga-lembaga pendidikan lain yang mulai menggiatkan sarana menyediakan program homeschooling. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang tua Indonesia lebih memilih sekolah rumah. Kecenderungannya antara lain bisa menekankan kepada pendidik moral atau keagamaan, memperluas lingkungan sosial, dan tentunya suasana belajar yang lebih baik. Selain memberikan pembelajaran langsung dan konseptual, tematik non-skolastik yang tidak tersekat-sekat oleh batasan ilmu, menurut Ella Yuliwati, pandangan ini memberikan pengertian luas kepada setiap orang untuk mengekspresikan keinginan dan kemampuan dalam menimba ilmu, dan tidak hanya dilakukan yang dinamakan sekolah. Tujuannya dilaksanakan homeschooling menurut Imas Kurniasi SPDI adalah menjamin penyelesaian pendidik dasar dan menengah bermutu bagi untuk berproses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. Kedua, menjamin pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap individu dalam proses pembelajaran akademik dalam kecakapan hidup. Yang ketiga, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan secara fleksibel dan meningkatkan mutu kehidupannya. Secara teoritis, homeschooling merupakan salah satu bentuk pendidikan alternatif yang berlandaskan teori pendidikan ke pendidikan humanistik. Model pendidikan di mana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Memilih untuk bertanggung jawab sebagai berarti orang tua terlibat langsung menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, penentuan arah dan tujuannya pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan, kurikulum dan materi serta metode praktek pembelajaran.
Pengembangan model pendidikan anak usia dini. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan seluruh anak dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK, dengan sarana pembelajaran pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu anak. Seiring dengan perkembangan teori pengembangan pembelajaran, model ini sudah banyak ditinggalkan. Kelebihan model pembelajaran klasikal ini, pembelajaran klasikal guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat duduk kelas, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, dan mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Guru menerapkan pembelajaran dengan baik, lebih ekonomis dalam waktu yang luas, membantu siswa mendengarkan secara akurat, kritis, dan penuh perhatian. Jika digunakan dengan tepat, maka akan dapat memstimulasikan dan meningkatkan kegiatan belajar siswa dalam bidang akademik, dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dalam beberapa sumber lain. Kekurangan model pembelajaran klasikal, kelemahan mudah menjadi fleksibel, yang visual menjadi rugi, dan yang audisif atau mendengarkan yang benar-benar menerima bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya dan cenderung membuat siswa pasif. Sekian dan terima kasih. Pelatihan model-model pembelajaran anak usia dini di Pos PAUD Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Model pembelajaran menurut pandangan behavioristik. Menurut pandangan ini, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur atau measurable. Kaum behavioris mengembangkan hipotesis bahwa proses belajar adalah penerapan hubungan stimulus-respon dengan kontrol dari lingkungan, dan kontrol ini merupakan suatu hal yang potensial untuk penguatan. Model pembelajaran menurut pandangan kognitivisme. Menurut Cohen, pendekatan kognitif menekankan pada proses asimilasi dan akomodasi. Dalam hal ini, anak menjadi problem solver dan pemproses informasi atau transformation processor. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses belajar. Menurut pendekatan kognitif, belajar adalah sebagai perubahan perkembangan. Model pembelajaran menurut konstruktivisme. Menurut pandangan ini, anak adalah pembangun aktif pengetahuannya sendiri. Menurut De Vries, anak harus membangun pengetahuan ketika mereka bermain. Anak membangun kecerdasannya, kemampuan untuk nalar, moral, dan kepribadiannya. Pendekatan ini sangat menekankan pentingnya keterlibatan anak dalam proses belajar. Proses belajar hendaknya menyenangkan bagi anak, alami melalui bermain, dan memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Model pembelajaran menurut pendekatan Highscope. Menurut pendekatan ini, anak memiliki potensi untuk mengembangkan pengetahuannya dan melibatkan interaksi yang bermakna antara anak dengan orang dewasa. Pengalaman sosial terjadi dalam konteks kehidupan nyata di mana anak memutuskan rencana dan inisiatifnya sendiri. Keterlibatan anak dalam proses belajar sangat penting sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, lingkungan belajar harus dapat mendukung aktivitas belajar. Model pembelajaran menurut pandangan progresisme. Menurut Colbert dan Lyon, aliran ini berpandangan bahwa belajar adalah perubahan dalam pola berpikir melalui pengalaman memecahkan masalah ketika anak berinteraksi dengan lingkungan, pengalaman nyata, dan objek-objek nyata. Anak akan mengalami masalah. Anak akan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya, dan ketika itu pula akan terjadi perubahan pola berpikir mereka. Terdapat dua contoh model pendidikan atraktif, yaitu pengajaran suara, bentuk dan bilangan, serta sistem pengajaran sentra. Esensi model pembelajaran Highscope dalam pembelajaran anak usia dini. Model pendidikan Highscope
didasarkan pada teori perkembangan kognitif Piaget. Kurikulum disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan mendukung proses konstruktif pembelajaran serta memperluas keterampilan intelektual dan sosial yang muncul. Model Highscope dikembangkan oleh David Weikart. Beberapa model pembelajaran PAUD yang menggunakan model konstruktivis sebagai acuan dan Bangstreet adalah Bangstreet, Lucius Prague Mitchell, Regia Emilia, Project Aproa, Lillian Katz, and Sylvia Card. Model Highscope membuat anak memiliki beraneka keterampilan, mencakup pemecahan masalah, interpersonal, dan komunikasi yang sangat penting untuk meraih kesuksesan hidup di masyarakat yang berubah sangat cepat. Implementasi model pembelajaran kelompok, sudut, area, dan sentra dalam pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kelompok akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Model pembelajaran ini menyediakan sudut-sudut kegiatan yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran berdasarkan pada minat anak. Model pembelajaran area. Model pembelajaran area adalah model pembelajaran yang lebih menyediakan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya, dan mengutamakan pengalaman belajar serta bermakna. Model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra dikembangkan untuk mengelola kegiatan pembelajaran yang seimbang antara bimbingan guru dengan inisiatif anak. Model ini dikenalkan di Indonesia oleh Dr. Pamela Phelps dari CCRT Florida. Bermain dipandang sebagai kerja otak sehingga anak diberi kesempatan untuk memulai dari mengembangkan ide hingga tuntas menyelesaikan hasil karyanya. Start and finish. Inovasi pembelajaran pendidikan kreatif anak usia dini. Kajian-kajian terhadap model-model pendidikan anak usia dini. Ragam model dan inovasi pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu formal, non-formal, dan informal. Kelompok formal meliputi taman kanak-kanak, TK atau Raudatul Atfal. Kelompok non-formal meliputi kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Dan kelompok informal merupakan posyandu dan pos PAUD. Model-model pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran untuk PAUD ialah cara yang dimanfaatkan guru atau pendidik dalam menyajikan materi kepada peserta didik, yaitu anak yang berumur di bawah 8 tahun untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, sesuai dengan perencanaan sebelumnya, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan ke jenjang dasar. Pelaksanaan pembelajaran anak dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, konseptual, dan berpusat pada anak agar berpartisipasi serta memberikan keleluasan untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Penerapan model pembelajaran quantum learning di lembaga pendidikan anak usia dini. Model pembelajaran quantum learning adalah suatu desain model pembelajaran yang baru yang dirancang sesuai dengan kebutuhan para anak-anak dengan cara memberikan suasana pembelajaran lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga menarik minat anak untuk belajar. Salah satu desain model pembelajaran yang mengandung unsur tersebut adalah model pembelajaran quantum learning. Model pembelajaran quantum learning ini didesain sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat diterapkan di berbagai umur serta lembaga pendidikan. Model kuantum dipercaya
dapat meningkatkan motivasi atau minat belajar anak. Karena proses pembelajaran yang diterapkan di dalam model quantum learning tidak bersifat memaksa, akan tetapi lebih kepada membuat siswa atau anak-anak nyaman dengan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, maka akan mempermudah guru maupun anak-anak dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Hal tersebut akan terjadi. Terima kasih.